Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kita ini sudah hidup di penghujung dari akhir zaman itu sendiri. Nah, tergantung kita mau memutuskan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan tetapkan, atau kita hidup semau kita sendiri, atau kita jalanin ngikutin hawa nafsu kita, atau malah sebaliknya kita mau hidup takut akan Tuhan. Itu pilihan kita hari ini. Nah, jangan ngikutin pola pikir dunia dan cara orang dunia. Apalagi ngikutin orang-orang di sekitar hidupmu. Justru kita ini menjadi orang percaya harus memiliki sikap hidup yang berbeda, karakter yang berbeda, kelakuan yang berbeda, tindakan yang berbeda. Sehingga ketika kita ini ditempatkan dimanapun, akhirnya yang manifestasi dalam kehidupan kita itu Kristus. Hari ini banyak orang ngikutin caranya orang lain hidup, caranya orang dunia, pola pikirnya dunia. Terlihat dari mana? Dari sikapnya, dari tindakannya, dari kelakuannya. Justru kalau kita ini hidup sama persis dengan kelakuannya orang dunia, pola pikirnya orang dunia, cara hidupnya orang dunia, justru kita menjadi seteru atau menjadi musuhnya salib Kristus. Kalau kita menjadi miliknya Kristus, justru kita harus menyerahkan diri, mati daging pikul salib sangkal diri, fokus kepada tujuan Tuhan. Akhir zaman ini banyak orang dikuasai oleh materialistik sekali loh. Alkitab katakan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tapi hari ini banyak orang fokus kepada hal yang duniawi, yang ditambahkannya, yang dikerjakannya, yang diutamakannya dibanding dengan kebenaran dan kekekalan. Kita memang harus bertanggung jawab, menjadi orang yang hidup takut akan Tuhan, bertanggung jawab, bekerja, melakukan aktivitas apapun. Sebagai suami yang tanggung jawab, istri tanggung jawab, sebagai orang tua juga harus bertanggung jawab dengan anak-anakmu. Tapi di sisi lain kita memiliki kehidupan yang berbeda. Hati kita ini sekalipun kita bekerja layaknya orang lain, tapi hati kita berbeda, motivasi kita berbeda. Itu yang akan membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang memancarkan kemuliaan Tuhan. Kita tinggal di dunia, tinggal dengan lingkup orang dunia, mereka hidup pola pikirnya dunia. Justru kita ini karena warga kerajaan kita, warga kerajaan surga, justru kita memanifestasikan karakternya anak-anak kerajaan Allah. Tanpa itu, hidup kita nggak memiliki dampak dan otoritas apa-apa. Apalagi kalau hari ini hidup dikuasain ego, hidup dikuasain hawa nafsu, hidup dikuasain keinginan, hidup dikuasain pola pikiran, cara pandangmu sendiri yang belum tentu sejalan dengan firman. Apa yang terjadi? Akan membentuk kita ini menjadi manusia-manusia yang tamak, serakah, keras kepala, benernya sendiri, maunya sendiri, hanya ngikutin ego dan hawa nafsu. Justru hari ini belajar loh, memberi diri sepenuhnya di hadapan Tuhan. Di Filipi 3 ayat yang ke-19, ayat yang ke-18, karena setiap yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Banyak orang hidup sebagai seteru salib Kristus. Justru hari ini kita ngerti kebenaran, hidup kita ini harus sejalan dengan Kristus, seirama, seritme dengan Tuhan, bukan menjadi musuhnya Tuhan. Kalau kita ini hanya mementingkan kepentingan kita tanpa peduli dengan hati Tuhan, jangan-jangan kekristenanmu menjadi orang yang di pihak musuhnya Tuhan. Alkitab katakan, Yesaya 63 yang ke-10 katakan, kalau kamu ini mendukakan Roh Kudus, hidupmu sejalan dengan prinsip dunia, karaktermu, sikapmu, tindakanmu, perbuatanmu, perkataanmu seperti orang dunia, tanpa kamu peduli dengan hatinya Tuhan, tanpa peduli dengan Roh Kudus, kamu nggak tahu bagaimana hidup benar, kamu jalan maumu sendiri, kamu sudah mendukakan Tuhan, mendukakan Roh Kudus. Kalau kamu mendukakan Roh Kudus, ia akan menjadi musuhmu. Jangan-jangan kita nggak berada di pihaknya Tuhan, justru menjadi pihak yang menjadi lawannya Tuhan. Tidak heran hidup kita babak belur. Tidak heran hidup kita kacau dan berantakan terus. Belajar nyenangin hati Tuhan. Belajar menaruh hati sepenuhnya di hadapan Tuhan. Berjalan step by step. Step by step terus sampai kita ini sejalan. Kalau kita nggak pikul salib sangkal diri, matiin daging, kita akan hidup jadi orang Kristen,
rajin ibadah di gereja, tapi tindakan kita persis seperti orang dunia. Kita nggak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Kita nggak bisa membedakan kekudusan dan kenajisan. Kita nggak bisa membedakan mana itu yang berkenan dan mana itu yang najis di hadapan Tuhan. Kita jalani hidup aja sekedar jalani hidup, memuaskan kepentingan kita, memuaskan ego kita, memuaskan hawa nafsu, dan semua yang menurut pandangan mata kita benar kita lakukan. Dan ternyata kalau kita ngikutin seperti itu, kita nggak jauh beda, hanya memuaskan ego, dan ternyata bukan nama Tuhan yang dipermuliakan. Justru engkau menjadi orang yang duniawi sekali. Jangan sampai kita tinggal di muka bumi ini, tindakanmu itu melawan kebenaran. Karena dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Kamu berdosa ketika kamu melakukan segala sesuatu yang firman tidak katakan. Kamu melanggar firman, kamu sudah berdosa. Bagaimana mungkin kita bisa berjumpa dengan Tuhan, memerintah bersama Tuhan, kalau hari ini kita nggak mau komitmen mikul salib sangkal diri mati daging. Kita berhati-hati dalam bertindak, kita berhati-hati dalam berkata-kata, kita renungkan dulu, kita pikir, kita timbang dengan baik. Jangan sampai semua yang kita lakukan itu justru malah melukai hati Tuhan. Bukan sejalan dengan Kristus, menjadi seteru salib Kristus. Orang-orang kayak seperti ini ujungnya adalah kebinasaan. Tidak peduli engkau minggu ke gereja kasih persembahan yang terbaik, tapi kalau kelakuan, karaktermu, sikapmu, tindakanmu tidak mencerminkan karakter Kristus, malah persis menjadi kepanjangan tangannya setan, dapat dipastikan kesudahanmu adalah kebinasaan. Di ayat 19, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka adalah perut mereka, yang menjadi Tuhan perutnya. Isinya apa? Ngejar kepuasan dagingnya, keinginan mata, keinginan hawa nafsunya yang dipuaskan, keinginan dagingnya. Tuhannya bukan Raja yang maha mulia, Yesus Kristus Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi yang menjadi Tuhannya adalah perutnya, memuaskan diri sendiri. Berapa banyak orang hanya ngejar kepuasan diri sendiri sampai gak peduli dengan perasaan orang yang di sampingnya. Ketika suami gak peduli dengan perasaannya orang lain, gak peduli dengan perasaan istrinya, apalagi gak peduli dengan perasaannya Tuhan, yang dipentingkan adalah perasaan dirinya. Dia gak bisa terima masukan, dia terlalu egois, dia terlalu ngontrol, terlalu mengendalikan. Orang-orang seperti ini terlalu angkuh, dan orang ini maunya dan benernya sendiri. Bapak Ibu bisa bayangkan, ketika kamu memiliki sikap dan karakter seperti ini, hidupmu tidak jadi berkat, justru hidupmu jadi batu sandungan. Karena Tuhanmu bukan Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Justru Tuhanmu adalah ego dan hawa nafsunya. Ada orang yang gampang tersinggung, ada orang yang gampang marah, ada orang yang gampang dendam. Karena yang dipentingkan dirinya sendiri, Tuhannya adalah perutnya sendiri. Ada yang mentuhankan hobinya, ada yang mentuhankan masa lalunya, ada yang mentuhankan kepahitannya, ada yang menuhankan egonya, harga dirinya, sehingga orang lain pun tidak dipedulikan. Segala sesuatu kalau nyinggung hatinya, nyinggung perasaannya, nggak terima, marah, teriak, histeris, melakukan segala sesuatu yang jahat. Orang-orang seperti ini, orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Keujung dari apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan adalah kebinasaan. Dan dapat dipastikan, kehidupan adalah mereka akan jatuh dalam aib mereka. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Tuhannya perut. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Justru ketika melakukan kejahatan, itu jadi kebanggaan. Karena apa? Dosa sudah menjadi hal yang wajar yang dikerjakan, yang dilakukan, yang hanya untuk mementingkan dirinya sendiri. Bapak Ibu bisa bayangkan, kemuliaan mereka adalah aib mereka. Artinya ini orang yang benar-benar hancur hidupnya, tidak memiliki pengharapan lagi. Kemuliaan mereka adalah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju pada perkara duniawi. Kalau hari ini, kita ini memiliki pola pikir, cara pikir seperti orang dunia, tidak pernah melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Kamu hanya fokus pada kepuasanmu, keinginanmu, dan kamu gak ngerti tujuan Tuhan ini. Hari ini waktunya untuk berubah, datang sama Tuhan. Justru kita harus berubah, ngerti tujuan Tuhan, karena hidupmu itu harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki, harus menggenapi apa yang Tuhan tentukan dalam hidupmu, bukan jalan maumu sendiri. Kalau
engkau hanya memuaskan dirimu sendiri, ujungnya engkau akan mengalami kebinasaan yang kekal. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ di situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu pada dirinya. Justru kita ini adalah orang-orang yang sedang menantikan Tuhan. Suatu hari kita akan memerintah bersama Tuhan pakai tubuh kemuliaan yang sudah diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Hari ini kita selama tinggal di bumi ini kita belajar terus berjalan sesuai dengan firman. Karakter kita ini sejalan serupa dengan Kristus. Karakter kita selama di muka bumi ini. Supaya hidup kita ini mencerminkan kemuliaan Tuhan. Bukan malah sebaliknya. Hari ini Bapak Ibu, kita mesti belajar nih. Mengkoreksi diri. Sadar diri. Jalan sama Tuhan. Kalau hidup kita masih gak jauh beda dengan orang lain berpikir yang gak kenal Tuhan itu. Kalau sikapmu nggak jauh berbeda dengan orang yang nggak kenal Tuhan, seperti orang-orang di jalanan, pola pikirmu seperti itu, ya harus belajar berubah. Tuhan mau bawa kita ini mengalami kehidupan yang berbeda. Tuhan mau bawa kita mengalami kehidupan yang semakin hari semakin ngerti tujuan Tuhan. Jalan ngikutin maunya Tuhan, menggenapi rencana Tuhan sampai garis akhir. Hari ini banyak orang Kristen babak belur. Hari ini banyak orang yang stres, bingung, kacau. Hari ini orang nggak bisa mengendalikan diri, nggak bisa menguasai diri. Coba perhatikan baik-baik kalau kita memiliki sikap hati yang seperti itu, artinya ada hal yang harus kita perbaiki, ada hal yang harus kita ubah. Selama ini mungkin ada beberapa hal yang kita nggak pedulikan tentang perkara Tuhan, perkara ilahi, tujuan Tuhan, dan banyak hal yang Tuhan sedang siapkan. Hari ini belajarlah, belajar berubah. Jangan menjadi orang Kristen yang tetap sama terus dari tahun ke tahun. Tidak ada perubahan, nggak ada sesuatu yang ilahi yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Artinya harus hari ini bertobat. Izinkan Tuhan mengkoreksi sampai kedalaman batinmu. Izinkan Tuhan mengubah yang di dalammu itu loh. Jangan keraskan hati. Sadar diri kita ini hidup di akhir zaman. Tujuan akhir kita kan akan memerintah bersama Kristus. Kalau karakter sikap kita ini gak didapatin serupa dengan Tuhan, masih ada kesempatan. Tuhan itu maha baik. Kasih karunia masih tersedia. Datang sama Tuhan, bertobat dan berubah. Jalan ngikutin apa yang Tuhan mau. Jalan ngikutin apa yang Tuhan inginkan. Hidup akan dibawa dalam level kehidupan yang berbeda. Menggenapi rencana Tuhan di muka bumi ini jadi berkat bagi banyak orang. Hari ini belajar melihat apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Jangan ngikutin kemauanmu, ngikutin egomu, ngikutin hawa nafsumu, dan hidupmu berseteru dengan Tuhan. Menjadi musuhnya Tuhan dari sikap, tindakan, dan perbuatan kita. Tidak sejalan dengan Tuhan. Apa yang terjadi? Kalau selama kita tinggal di muka bumi ini, yang kita perbuat, yang kita lakukan, yang kita pikirkan, yang kita renungkan itu bermusuhan dengan firman, bertentangan dengan firman, tidak sejalan dengan Tuhan, menjadi seteru salib Kristus. Ujung dari kehidupan kita ya kebinasaan. Pasti kita akan binasa dalam kekekalan. Hari ini kan masih ada kesempatan selama Bapak Ibu masih dengar firman ini. Berubah. Belajar bertumbuh ke arah Kristus. Koreksi dirimu, bertindak hati-hati itu loh. Ada orang yang gak bisa mengendalikan diri, gampang marah, gampang ngamuan. Belajar. Lebih baik diam. Lebih baik mengendalikan diri. Toh kalau kamu banyak ngomong hanya melukai dan menyakitin hati orang. Orang kalau udah terluka tidak mudah memulihkannya. Tidak hanya cukup minta maaf kadang. Banyak hal yang harus dilakukan. Menyembuhkan orang yang terluka karena perkataan kita. Hari ini kita mesti lebih baik diam, mengendalikan diri, menaklukkan diri sepenuhnya di hadapan Tuhan. Orang yang gampang ngambil keputusan dalam kondisi marah, kondisi emosi, hari ini belajar tenang, merenungkan dulu, menguasai diri dulu, menenangkan diri dulu, berpikir jernih, baru ngambil keputusan. Kalau dalam kondisi marah, Bapak Ibu ngambil keputusan semaumu sendiri, nanti ujungnya yang rugi kamu. Urusannya tambah ruwet, urusannya tambah rumit. Bapak Ibu, ketika ada orang yang gampang tersinggung, belajarlah. Kita harus belajar memiliki empati. Jangan ngikutin ego terus, ngikutin emosi terus. Tidak ada habis-habisnya. Justru hidup kita nggak jadi berkat, malah orang malah nggak suka dengan kita, malah kita memicu jadi musuh, memiliki musuh banyak orang.
bukan mencerminkan kemuliaan Tuhan, malah kita jadi orang yang dibenci banyak orang. Bapak Ibu, kalau engkau hidup sejalan dengan firman, dimanapun engkau ditempatkan, apapun kamu berada, apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu lakukan, ketemu dengan siapapun, orang itu diberkatin. Karena melihat manifestasi dari karakter Kristus yang nyata dalam kehidupan kita. Tapi kalau hari ini, apapun yang kita kerjakan ini babak belur, kacau, ruwet, hubungan suami istri kandas, kacau, ruwet, karakternya jelek, suami suka maki-maki istri, jelekin istri, padahal dulu katanya cinta sampai memutus untuk nikah, istri pun juga sama, nggak tahu menempatkan diri dengan tepat, juga berantem dengan suaminya, anak-anak kurang ngajar, hubungan dengan orang lain juga ribut dan berantem, berarti ada hal yang harus diperbaiki di dalam diri kita. Ini nggak benar nih. Tuhanmu bukan Kristus lagi, jangan-jangan Tuhanmu egomu, hawa nafsumu, keinginanmu, emosimu, amarahmu, sehingga hidupmu dikuasai dan dikontrol begitu rupa, sehingga kelakuan, sikap, dan tindakanmu persis seperti orang dunia, kedagingan bahkan lebih jahat dari orang dunia. Kalau sudah seperti itu, hari ini belajar memberi hati, menaruh hati sepenuhnya di hadapan Tuhan, mendedikasikan hatimu, pikiranmu, perasaanmu sama Tuhan. Izinkan Tuhan intervensi dalam hidup kita, supaya kita ini semakin hari semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Bapak Ibu, ketika engkau ngadepin segala sesuatu yang rasanya ingin marah meledak, lebih baik diam. Berdiam itu jauh lebih baik. Berdiam diri, menguasai diri, mengendalikan diri dengan tepat. Ketika engkau sudah bisa berpikir jernih, baru ngomong, baru ngambil keputusan. Kalau tidak, nanti dalam kondisi tertentu kamu ngawur, ujungnya ketemu trouble, ujungnya ketemu masalah. Ujungnya bukan hidup dipimpin Tuhan, malah hidup bikin trouble di mana-mana. Kita pingin didapati menjadi serupa segambar dengan Kristus, tinggal dalam kekekalan. Dimulainya dengan hari ini. Dimulainya dengan hari ini. Kita beri diri, kita beri sepenuhnya di hadapan Tuhan. Koreksi diri. Dan engkau berjalan bersama Tuhan, engkau lihat apa yang Tuhan akan kerjakan. Bagian kita ini hanya ngikutin yang Tuhan mau kok. Jalan seirama dengan Tuhan, seritme dengan Tuhan. Itu bagian kita. Tapi kan daging selalu nolak, daging selalu ngikutin hawa nafsu. Dan ujungnya kalau ngikutin daging pasti binasa kok. Berjalan sama Tuhan, nikmatin apa yang Tuhan inginkan, ngikutin apa yang Tuhan mau. Kita akan menikmatin kedahsyatan, kita akan menikmatin sesuatu yang ilahi. Perjalanan hidup kita jadi berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Amin. Ketika kita jalan sama Tuhan, kita lihat nanti Tuhan berperkara banyak hal. Saya udah nikmatin perjalanan hidup bersama Tuhan sejak saya mengalami kelahiran baru sampai hari ini. Saya menikmatin step by step perjalanan saya bersama Tuhan, ngalami sesuatu yang ilahi. Semakin hari semakin dipakai, semakin kita kenal Tuhan, semakin memiliki hikmat, semakin kita berjalan dalam kebenaran, semakin kita menjadi orang yang memberkatin banyak orang. Dan Tuhan tentunya kalau menyertai hidupmu, apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan bikin berhasil. Tuhan menyertai hidupmu, Tuhan berjalan menuntun hidupmu menuju destinasi ilahi, menjadi orang-orang kesayangannya Tuhan. Hidup dalam kekekalan, selama tinggal di bumi, jadi berkat bagi banyak orang, menjadi dampak bagi banyak orang, dan membawa banyak orang kepada Kristus. Dan orang bisa melihat karakter Kristus yang manifestasi dalam kehidupan kita. Amin. Selidikin sampai kedalaman batinmu, beri diri sepenuhnya di hadapan Tuhan. Memberi diri, memberi hati sepenuhnya. Dan kita akan berjalan bersama, kita akan menikmatin segala sesuatu dalam kehidupan kita yang ajaib. Semakin dibawa menjadi orang-orang kesayangan Tuhan. Menjadi orang yang memiliki dampak yang powerful. Hari ini saya berdoa, Tuhan bicara lewat firman ini, dan engkau menjadi belajar menguasai diri dan belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu, kami materaikan dengan darah anak domba, firman yang nempel dalam hati kami. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, firman menjadi kehidupan. Dan mau berdoa, setiap orang yang mendengar firman ini diberkatin, dipulihkan, dijamah. Dan mau berdoa, mereka mengalami breakthrough dan terobosan. Mau berdoa orang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. And God bless you. Ku percaya mujizat